Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka indeks tertimbang. Nah, untuk pengertian angka indeks tertimbang sendiri adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antar kegiatan yang sama, baik itu produksi ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan sebagainya dalam dua waktu yang berbeda. Nah, menurut Sansubar Saleh sendiri, indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang, bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Terkait dengan indeks tertimbang, di samping menggunakan angka penimbang secara subjektif, dapat juga memperhatikan kuantitas atau jumlah barang sebagai pengganti angka penimbang tersebut, sehingga sering disebut dengan indeks kuantitas. Dalam menghitung angka indeks kuantitas tersebut, variabel yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan adalah kuantitas masing-masing komoditi. Weighted Aggregate Index atau indeks tertimbang, di mana rumusnya sigma PI per sigma P0 dikali 100. Weighted adalah menambahkan informasi lain dari sekedar perubahan harga. Agregat adalah menjumlahkan seluruh nilai, sedangkan Q di sini adalah kuantitas sebagai faktor penimbang. Pertanyaannya, kuantitas mana yang akan dijadikan sebagai faktor penimbang atau pembobot? Nah, yang pertama, kuantitas pada tahun dasar Q0 disebut last payers method. Yang kedua, kuantitas pada tahun indeks QI disebut Pesci method. Dan yang ketiga, kuantitas pada tahun tertentu disebut Fixed Weight Aggregate method. Nah, jenis-jenis indeks tertimbang sendiri adalah yang pertama, indeks last payers atau model penghitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun dasar Q0 sebagai faktor penimbang. Yang kedua, indeks Pesci, yaitu model penghitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun dasar I atau QI sebagai faktor penimbang. Last payers method, rumusnya yaitu sigma PI dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100, di mana Q0 adalah rata-rata kuantitas yang terjual pada tahun dasar, P0 adalah harga pada tahun dasar, dan PI adalah harga pada tahun I atau tahun indeks. Nah, cara perhitungan last payers index sendiri adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Keuntungan last payers index. Yang pertama, dapat dibandingkan dengan indeks tahun yang lain. Yang kedua, data kuantitas tiap tahun pada tahun I jarang tersedia. Kelemahan last payers index sendiri adalah tidak memperhitungkan perubahan pola konsumsi, di mana hanya melihat kuantitas pada tahun dasar dan tidak memperhatikan perubahan kuantitas dari tahun ke tahun yang menggambarkan perubahan pola konsumsi. Pesci method dengan rumus sigma PI dikali QI per sigma P0 dikali QI dikali 100, di mana QI adalah rata-rata kuantitas yang terjual pada tahun I. Nah, perhitungan indeks Pesci sendiri adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Keunggulan dan kelemahan Pesci method. Yang pertama, keunggulannya adalah memperhitungkan perubahan pola konsumsi, dan yang kedua, kelemahannya adalah sulit memperoleh data kuantitas. Perbedaan last payers dan Pesci index adalah mencerminkan perubahan pola konsumsi. Nah, untuk teknik penyusunan angka indeks dengan waktu dasar yang berbeda adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.